Bismillahirrahmanirrahim. Sungai Nil adalah sungai besar yang mengalir ke utara di timur Laut Afrika. Sungai ini mengalir ke Laut Mediterania. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Afrika dan sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia hingga penelitian baru menunjukkan bahwa sungai Amazon sedikit lebih panjang. Sungai Nil merupakan salah satu sungai terkecil di antara sungai-sungai dunia berdasarkan debit air yang mengalir setiap tahun sekitar 6.650 km. Cekungan drainasenya mencakup 11 negara, yaitu berada di Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, Republik Sudan, dan Mesir. Namun secara khusus Sungai Nil adalah sumber air utama di Mesir, Sudan, dan Sudan Selatan. Selain itu, Sungai Nil adalah merupakan sungai ekonomi penting yang mendukung pertanian dan perikanan. Sungai Nil memiliki dua anak sungai utama, yaitu Sungai Nil Putih yang bermula di Jinja, Danau Victoria, dan Nil Biru. Nil Putih secara tradisional dianggap sebagai aliran hulu, namun Nil Biru adalah sumber sebagian besar air di hilir Nil yang mengandung 80% air dari danau. Sungai Nil Putih lebih panjang dan naik di wilayah Great Lakes. Sungai ini berasal dari Danau Victoria, Uganda, dan Sudan Selatan. Aliran Nil Biru bermula di Danau Tara di Ethiopia dan mengalir ke Sudan dari Tenggara. Kedua sungai tersebut bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum. Bagian utara Sungai Nil yang mengalir ke utara hampir seluruhnya melintasi gurun. Sungai Nil terbentuk sebagai hasil dari pergerakan kerak benua. Kerak tersebut adalah lembah Rif yang bermula dari timur Afrika dan berujung di utara di daerah patahan Palestina dan Rifan. Pergerakan kerak ini juga menghasilkan Laut Merah. Lembah-lembah awal aliran Proto-Nil yang bermuara di Laut Tethys berusia jutaan tahun. Namun alirannya baru keluar ke luar Mesir setelah dataran tinggi Ethiopia menjauhi Laut Merah sekitar 800.000 tahun yang lalu. Selanjutnya tempat tanah aliran Sungai Nil modern baru terbentuk sekitar 12.500 tahun yang lalu. Mata air Sungai Nil bersumber di wilayah danau di Rwanda dan Burundi modern. Sumber-sumber ini mengalir ke Danau Victoria dan dari sini sebuah sungai mengalir ke Danau Albert. Lebih ke utara aliran ini dikenal sebagai Sungai Nil Putih. Di Khartoum, Sungai Nil Putih bersatu dengan Sungai Nil Biru yang sama seperti air terjun mengalir ke bawah dari pegunungan di Ethiopia bagian barat. Lembah Nil agak sempit dan hampir di sepanjang aliran Sungai Nil di Nubia. Sungai ini sebagian besar mengalir melalui Ngare yang kedua sisinya berbatasan dengan gurun. Di sebelah utara Aswan, di daerah yang dahulu adalah Mesir Hulu, lembah Nil melebar, tetapi tebing terjal di kedua sisinya tidak pernah bergerak dan lebih dari antara kira-kira 20 km. Namun persis di wilayah sebelah utara Kairo modern, sungai ini terbagi menjadi dua cabang utama yang sekarang disebut sebagai Sungai Rosetta dan Sungai Damietta. Binatang-binatang yang mendiami Sungai Nil adalah antara lain babon, buaya, dan kuda Nil. Babon adalah binatang yang cerdas dan orang Mesir kuno menghormatinya. Mereka menggambarkan Thoth, dewa kebijaksanaan, dewa tulisan, dan pemersatu para dewa dengan kepala babon. Pemujaan babon terlihat pada lukisan gua di Gurun Sahara dan Botswana yang menggambarkan babon tanpa kepala. Usia lukisan di Sahara berusia sekitar 2 milenia sebelum daerah itu menjadi gersang 4.500 tahun yang lalu. Kuda Nil sekarang hanya terdapat di daerah tertentu. Dahulu mereka tersebar di sepanjang aliran sungai. Meskipun herbivora, mereka bisa ganas terhadap hewan dan manusia jika di bawah tekanan. Sementara berat buaya Nil bisa mencapai 1 ton. Mereka bersimbiosis mutualisme dengan burung siksak yang membersihkan sisa-sisa makanan di mulut buaya. Papirus dan rumput gajah tumbuh di sepanjang aliran sungai. Papirus adalah bahan kertas untuk tulisan Mesir kuno.
Sifat unik Sungai Nil besar ini adalah setiap tahun ia meluap dan mengakibatkan banjir di sepanjang bantarannya yang dipadati desa-desa pertanian. Luapan ini terjadi akibat hujan musiman yang lebat serta mencarinya salju dari gunung-gunung di Ethiopia, sehingga Sungai Nil Biru berubah menjadi aliran deras menuju persambungannya dengan Sungai Nil Putih sambil membawa endapan lumpur yang subur dari dataran-dataran tinggi Ethiopia. Sungai Athabara juga turut menyebabkan meluapnya Sungai Nil. Sebelum ada bendungan tinggi Aswan, keadaan ini menyebabkan permukaan sungai di Mesir mulai naik sejak bulan Juni, mencapai puncaknya pada bulan September, dan setelah itu surut sedikit demi sedikit, dan pada waktu surut airnya meninggalkan endapan tanah yang sangat subur berbentuk lapisan lumpur yang tipis. Sebagai negeri yang hampir tidak pernah mengalami hujan, pertanian orang Mesir bergantung sepenuhnya pada banjir tahunan ini di dataran-dataran rendah. Jika luapan air rendah, pengaruhnya sama dengan musim kemarau yang mengakibatkan bala kelaparan, sedangkan luapan yang terlalu tinggi mengakibatkan kerusakan pada sarana irigasi maupun rumah. Perhatian orang Mesir akan jumlah luapan air yang tepat terbukti dari ditemukannya nilometer atau alat pengukur ketinggian permukaan sungai di situs-situs kuno. Tanpa banjir ini, padang gurun yang tidak jauh dari sana akan meluas sampai di kedua sisi sungai. Namun pasang surutnya Sungai Nil dengan sedikit pengecualian sedemikian teraturnya sehingga sepanjang sejarahnya Mesir termasyhur karena panenan yang melimpah dan kekayaan agrarisnya. Agar sebagian dari air banjir itu tersimpan untuk irigasi di kemudian hari selama musim tumbuh, orang Mesir membangun tanggul-tanggul tanah guna menampung air berlumpur dalam waduk-waduk besar. Sungai Nil juga merupakan jalan raya utama untuk seluruh negeri. Perahu-perahu yang menuju ke utara berlayar mengikuti arus sungai, sedangkan yang menuju ke selatan melawan arus didorong oleh angin yang biasanya bertiup ke arah dari Laut Tengah di sebelah utara. Herodotus pernah melukiskan bahwa sungai memainkan peran penting untuk kehidupan tanah Mesir kuno. Sungai yang dimaksudkan adalah Sungai Nil yang airnya sangat penting bagi salah satu peradaban besar terawal di dunia. Air yang sangat penting ini memungkinkan kota-kota tumbuh di tengah gurun. Sungai Nil mengalir ke utara sejauh 4.160 mil dari timur tengah Afrika ke Laut Tengah yang memberikan Mesir kuno tanah subur dan air untuk irigasi. Selain itu, Sungai Nil dapat dimanfaatkan untuk mengangkut material proyek-proyek konstruksi. Untuk mendapatkan manfaat dari Sungai Nil, orang yang tinggal di tepi sungainya harus mencari cara mengatasi banjir tahunan sungai ini. Mereka juga mengembangkan keterampilan dan teknologi baru dari pertanian hingga pembuatan perahu dan kapal. Sungai Nil bahkan memainkan peran dalam pembangunan piramida. Sungai Nil adalah sumber tanah subur yang kaya. Penyebutan Sungai Nil berasal dari bahasa Yunani yaitu Nelios yang artinya lembah sungai. Namun orang Mesir kuno menyebutnya sebagai Ar atau Aur yang berarti hitam dan merujuk pada sedimen gelap yang dibawa air Sungai Nil dari tanduk Afrika ke utara serta dideposisikan di Mesir saat sungai ini meluap setiap tahun pada akhir musim panas. Lonjakan air dan nutrisi itu mengubah lembah Nil menjadi tanah pertanian yang produktif dan memungkinkan peradaban Mesir berkembang di tengah gurun. Saking pentingnya Sungai Nil bagi peradaban ini, orang Mesir kuno bahkan memulai kalender mereka dengan bulan pertama banjir dari Sungai Nil. Dalam bidang agama, mereka juga memuja dewa banjir dan kesuburan yang digambarkan sebagai pria gemuk dengan kulit biru atau hijau. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, petani Mesir kuno adalah salah satu kelompok pertama yang melakukan pertanian dalam skala besar, menanam tanaman makanan seperti gandum dan barley, serta tanaman industri seperti rami untuk membuat pakaian. Untuk memaksimalkan pemanfaatan air Sungai Nil, petani Mesir kuno mengembangkan sistem irigasi cekungan.
Mereka membangun jaringan tanggul bahan tanah untuk membentuk cekungan. Kemudian mereka menggali saluran untuk mengarahkan air banjir ke dalam cekungan, di mana air akan menggenang selama sebulan sehingga tanah jenuh dan siap untuk ditanami. Sungai Nil sebagai rute transportasi vital. Sungai Nil adalah rute transportasi penting karena memainkan peran sentral dalam peradaban Mesir kuno. Orang Mesir menjadi ahli dalam pembangunan perahu dan kapal untuk mengangkut berbagai barang termasuk ternak, sayuran, ikan, roti, dan kayu. Pentingnya sungai ini begitu besar sehingga mereka bahkan menguburkan raja dan orang-orang penting bersama perahu dalam makam mereka. Dengan demikian, Sungai Nil berperan penting dalam transportasi, perdagangan, dan pembangunan di Mesir kuno. Lembah Nil sebagai identitas. Lembah Nil memiliki makna yang dalam identitas orang Mesir kuno. Mereka membagi wilayah tempat tinggal menjadi dua bagian, yaitu Kernet dan Desert. Kernet berarti tanah hitam serta mengacu pada lembah Nil yang subur dengan cukup air dan makanan untuk mendukung kota-kota. Sementara itu Desert berarti tanah merah yang merujuk pada daerah gunung yang panas dan kering. Orang Mesir mengaitkan lembah Nil dengan oasis di daerah gunung dengan kehidupan kelimpahan dan kesuburan. Adapun daerah gurun dianggap sebagai tempat kematian dan kekacauan. Selain itu, lembah Nil juga memiliki peran penting dalam pembuatan makam-makam monumental seperti piramida Agung Giza. Sebuah catatan harian kuno yang menceritakan pembangunan piramida ini mencatat bagaimana para pekerja menggunakan perahu kayu untuk mengangkut blok-blok batu kapur raksasa melalui Sungai Nil dan sistem kanal menuju lokasi pembangunan. Dengan demikian, Sungai Nil bukan hanya sumber kehidupan dan kemakmuran, melainkan juga mempengaruhi cara orang Mesir memandang diri mereka sendiri, keyakinan agama, dan budaya mereka.